Semua berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Miss Lulu. Selamat pagi. Gantian ya. 7A selamat pagi. Pagi, luar biasa. Dapat semangat. Sekarang Miss Lulu mau tahu ya, kira-kira semangat kalian hari ini apakah sesuai dengan suasana hati kalian? Bahagiakah hari ini? Ada yang bahagia nggak? Hari ini saya biasa saja. Biasa saja. Hari ini nothing spesial. Ya, ada ya? Oke, sekarang perhatikan dengan baik supaya hari ini kalian yang belum bahagia bisa lebih bahagia. Kemudian yang sudah bahagia bisa lebih bahagia lagi. Kita akan berdoa dulu ya, supaya hidup kita lebih bahagia. Oke, siapa yang pimpin doa? El deh kayaknya. Ayo El, berdiri. Kita melakukan belajar hari ini, kita berdoa. Bapak, berkatilah kami selama pembelajaran hari ini. Bapak, berkatilah semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Miss Lulu bisa kami ingat dan kami bisa mengerjakan tugas dengan baik. Amin. Amin. Oke. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran minggu lalu tentang klasifikasi makhluk hidup. Miss Lulu mau tahu seberapa kalian ingat dengan pelajaran yang sudah kalian lakukan. Silakan buka nearpotnya. Masukkan kode F5BVC. Yuk. Apa tujuan utama dari klasifikasi? Menciptakan spesies baru yang unik, menyusun organisme berdasarkan alfabet. Masa berdasarkan alfabet ya? Siapa yang jawabannya benar? Sudah? Pemenangnya siapa? Safia dan Kansa. Oke, sekarang selanjutnya silahkan dibuka peer deck-nya. Silahkan dimasukkan kodenya. Ya, dimasukkan kodenya. Kalau sudah, langsung join. Perhatikan dengan baik. Tujuan kita di hari ini adalah kelas 7A harus bisa menjadi seorang yang bisa berpikir secara kritis dan kreatif melalui pembelajaran klasifikasi. Oke, sekarang yang pertama, apa saja yang sudah kamu pelajari tentang klasifikasi makhluk hidup? Bapak? Sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi, ada yang lain? Manfaat klasifikasi. Apa nak? Manfaat klasifikasi. Manfaat klasifikasi. Pengenalan hewan endemik Papua. Pengenalan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan Yang ada di Papua. Oke, ada lagi? Kalau mengenal ciri-cirinya biar tidak kayak tumbuhan ini ciri-cirinya apa, jadi tidak sama seperti tumbuhan yang lain. Oke, secara spesifik, perhatikan dengan baik. Klasifikasi. Siapa yang masih ingat kata klasifikasi itu apa sih? Apa? Apa dek yang keras? Pengelompokan. Pengelompokan. Dikelompokkan. Sekarang apa yang dikelompokkan? Perhatikan dengan baik ya. Di dunia ini ada dua hal besar yang dikelompokkan. Makhluk hidup dan benda mati. Apa perbedaannya? Kalau makhluk hidup itu seperti apa ciri-cirinya? Iya El? Bisa bergerak. Siapa yang setuju dengan El? Saka? Bisa bergerak. Bisa bergerak. Oh sama berarti dengan El. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Katanya El bisa bergerak. Bernafas. Bernafas. Coba bernafas dulu. Nah, berarti kalian makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Sekarang makhluk hidup itu sendiri dibagi menjadi berapa kelompok besar? Makhluk hidup itu dibagi menjadi berapa yo? Berapa kerajaan nih? Ada nih. Makhluk hidup, ya kan? Ada animalia. Masih ingat? Animalia itu apa? Hewan. Ada plante. Apa plante? Tumbuhan. Kemudian ada kerajaan apa lagi ya? Fungi, bakteri, prokariota. Kemudian yang terakhir adalah protista. Sekarang
animalia itu sendiri dibagi menjadi 2 kelompok besar. Apa? Pegang sinimu. Pegang sinimu. Apa? Vertebrata dan invertebrata. Vertebrata itu yang apa? Memiliki tulang belakang. Kalau berarti invertebrata berarti kalian sudah belajar, kalian sudah memahami tentang klasifikasi. What's next? Selanjutnya apa? Bagaimana cara kita dapat menyajikan informasi yang sudah kamu punya itu? Ya kan, informasi tentang klasifikasi makhluk hidup secara kreatif dan informatif. Kita akan membuat infografis. Tahu kan infografis? Dari Canva, ya kan, menggunakan media Canva. Yang itu kalian akan menjelaskan di situ tentang apa yang sudah kamu pelajari. Ini adalah rubrik penilaiannya. Di awal Miss Ulu sampaikan, di dalam infografismu, perhatikan ya, di sini ada pemahaman konsep tentang klasifikasi. Kamu tuliskan. Kemudian kreativitasmu akan Miss Ulu lihat. Kemudian keterpaduan informasi. Informasinya itu benar atau enggak. Kemudian desain grafismu itu menarik atau enggak. Kemudian kesesuaian warna. Kemudian apalagi nih? Keterbacaan teks. Yang terakhir apa? Kerjasama tim. Nah, kerjasama tim berarti kamu harus berkelompok. Yang pertama, perhatikan dulu teman-teman. Persiapkan media Canva-nya. Silahkan kalian mempersiapkan media Canva-nya. Kemudian, yang kedua, pilih 1 hewan endemik Papua. Kemudian, yang ketiga, bekerja sesuai checklist. Disuruh bagikan ya checklistnya. Menyusun rencana. Ingat, di sini Miss tuliskan slide reminder. Jadi kamu harus memperhatikan reminder dari Miss. Kamu harus bekerja sama dalam kelompok. Berbagi tugas. Berbagi tugas caranya gimana? Kamu akan bilang sama temanmu, diskusi. Sekarang kita mulai menyusun rencana. Ya. Yang pertama, merancang struktur infografis secara sederhana. Miss kasih waktu 10 menit. Memilih gaya dan warna yang sesuai dengan topikmu. Ya. Warna dan gaya infografismu itu sesuai dengan topikmu. Ya. Kemudian menyusun informasi utama berarti sistem klasifikasinya. Kemudian menyelesaikan desain infografis secara final. Oke teman-teman? Bisa? Bisa? Oke, sekarang bekerjalah sesuai dengan checklist. Selamat bekerja, silahkan mengedit. Ibu, sudah diskusi pembagian tugasnya? Sudah. Coba jelaskan ke Miss apa bagian tugasnya. Tugasnya ada yang Please louder. mencari apa itu labi-labi, kingdom dan klasifikasinya itu apa, manfaatnya itu apa, sama labi-labi itu hidupnya di mana. Oke, itu siapa? Tugasnya siapa? Enggak, kalau yang kingdom itu Silpa. Nah, yang ciri-cirinya Sandra. Oh, cirinya Sandra. Kemudian kalau misalkan untuk editing dan lain sebagainya, bagiannya siapa? Oh, kamu. Oke. Kalau misalkan sudah seperti itu jangan kamu skip lagi. Bisa kembali. Miss Ulu sambil berkeliling untuk cek kalian ya dengan kriteria sukses atau dengan rubrik yang sudah tadi Miss Ulu sebutkan di depan. Ada kelompok berapa nak? Kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, Miss, kamu tetap bekerja Miss Ulu sambil ngecek ya.
Oke, Saka sama L. Kelompok Saka sama L kelompok 3. Kelompok 3. Oke, Misulu lihat sebentar. Misulu boleh kasih masukan? Boleh. Oke ya. Jadi kalau Misulu lihat udah bagus, cuman terlalu panjang kata-katanya. Jadi misalkan kata-kata yang mungkin nggak penting atau seperti apa itu dihilangkan aja, gitu. Jadi itu poinnya apa sih, gitu, ya? Jadi nggak terlalu panjang supaya orang membacanya nggak terlalu lelah, gitu ya. Terus teman-teman jangan lupa dimonitor pekerjaannya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, masih ingat kalian? Oke, sekarang checklistmu ini juga bisa menjadi monitor kalian. Jadi contoh ya, lihat di infografismu. Judul yang menarik sudah saya tuliskan nih, cek. Oke, dicek. Kemudian saya sudah memberikan gambaran singkat, cek. Itu ya, ada satu orang yang memonitor di sini. Bisa teman-teman? Bisa. Oke. Satu. Oke ya, sesama teman di kelompok saling mengevaluasi, saling memonitor, kurangnya apa. Nanti Misulu random ya, dua kelompok presentasi ya. Misulu random ya. Terus nanti saling memberikan komentar. Kira-kira kekurangannya di mana? Oke. Satu orang ya. Kalian sambil silent, perhatikan dengan baik. L sama Saka sudah siap untuk presentasi? Sudah siap? Oke. L sama Saka dulu ya. Nanti kalau waktunya nggak cukup, kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Oke, kami kelompok saya memilih kuskus yang berasal dari Papua. Fakta uniknya, pola bulu yang unik. Kuskus Papua memiliki pola bulu yang unik dan bervariasi tergantung pada spesiesnya. Kuskus pohon, hewan arboreal, kuskus Papua terampil memanjat dan bergerak di atas pohon. Aktif di malam hari. Kuskus cenderung lebih aktif pada malam hari, menjadikan hewan nokturnal. Referensi untuk publik. Konservasi spesies. Klasifikasi membuat, mengidentifikasi dan melindungi spesies kuskus, memastikan kelangsungan hidup mereka. Pemahaman ekosistem. Klasifikasi membantu memahami peran kuskus dan ekosistem hutan dan hubungannya dengan flora dan fauna lainnya. Manfaat klasifikasi adalah klasifikasi membantu dalam melindungi habitat alami kuskus dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Pengetahuan tentang klasifikasi kuskus meningkatkan kesadaran publik akan keanekaragaman hayati dan perlindungan alam. Kuskus dapat menjadi daya tarik ekowisata, memberikan manfaat ekonomi sambil mempromosikan konservasi. Terima kasih. Oke. Teman-teman, ada yang mau menanggapi? Kira-kira menurut checklist, apakah kelompoknya Saka sudah sesuai? Sudah sesuai? Cukup? Oke, next. Nah, sekarang sudah di peer deck-nya, di lembar kerjanya? Oke, lagi loading ya. Silahkan berikan thumbs up-mu tentang pembelajaranmu di hari ini. Sudah? Sekarang
1 menit kalian berpikir. Apa hal yang paling penting yang kamu pelajari hari ini? Miss Ulu akan lihat responnya. Awalnya saya kurang tahu tentang klasifikasi, tapi sekarang saya sudah sangat paham. Oke, ini hal yang penting yang kamu pelajari hari ini. Oke? Yang paling penting dari pembelajaran kali ini adalah saya sangat menikmati membuat karya dan dapat bekerja sama, menilai diri sendiri dan memberikan saran. Oke, next ya. Oke, sekarang kalian kembali merefleksikan, di situ ada 4 pertanyaan. Oke, perhatikan ya. Apa hal yang paling seru atau menarik bagi kamu selama proyek klasifikasi makhluk hidup? Kemudian, apakah ada bagian presentasi atau pembuatan infografis yang menurutmu kamu lakukan dengan baik atau masih perlu ditingkatkan, Miss? Yang mana? Bagian mana? Adakah tantangan yang membuatmu sedikit aja kesulitan selama proyek dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Oke. Apakah kamu merasa lebih nyaman menggunakan teknologi, terutama dalam pembuatan infografis? Miss Lulu kasih 1 statement. Rizka, baca statementnya Rizka. Klasifikasi itu dapat membantu kita melakukan perlindungan terhadap spesies yang mungkin terancam punah. Klasifikasi itu dapat membantu kita melakukan perlindungan terhadap spesies yang mungkin terancam punah. True or false? Oke, sudah? Miss Ulu lihat jawabannya. Oh, nggak ada yang jawab false loh. True semua. Oke, sekarang next ya. Nah, coba ya. Jadi kira-kira benar nggak sih jawaban kalian kalau sistem klasifikasi itu ada manfaatnya? Salah satunya adalah perlindungan terhadap hewan yang hampir punah. Disinilah perannya kita. Sekarang, klasifikasi itu juga bisa membantu kita untuk mengidentifikasi atau memantau. Tahu memantau? Tahu memantau? Memantau itu melihat dengan seksama, dipantau. Oh, kira-kira melalui klasifikasi ini, ya kan, makhluk hidup atau spesies yang mungkin terancam punah dapat diidentifikasi dengan jelas. Dan kemudian diedukasi ke masyarakat, membuat masyarakat sadar pentingnya spesies tersebut di dalam ekosistemnya. Sudah? Sekarang perhatikan dengan baik. Miss Ulu menganggap kalian sudah berhasil untuk melakukan pekerjaan hari ini dengan cukup baik. Di sini Miss Ulu tulis, give a thank you to yourself. Kemudian sambil menulis. Untuk selanjutnya, perhatikan dengan baik, proyek herbariumnya sudah selesai atau belum? Sudah selesai. Oke, ketika proyek herbariumnya sudah selesai, berarti itu akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih teman-teman atas hari ini. 7A kalian luar biasa. Miss Ulu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Buku dan lain-lain sebagainya silahkan diberikan ke L, dikumpulkan ke L. Setelah itu kalian bisa meninggalkan kelasnya Miss Ulu dan see you next week. Thank you.